Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Fir dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Masih di bab 3 turunan. Hari ini kita akan mempelajari materi yang ketiga, yaitu tentang aplikasi turunan. Masih tentang aplikasi turunan ya. Masih sama dengan sebelumnya, aplikasi turunan. Yaitu konsep turunan digunakan untuk menentukan interval fungsi naik atau turun, keoptimalan fungsi dan titik belok suatu fungsi. Nah, bagian yang kedua, nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum. Nilai fungsi pada saat tidak naik maupun tidak turun disebut nilai stasioner. Ya, jadi kemarin kita itu mempelajari fungsi naik, fungsi turun. Nah, ketika tidak naik dan tidak turun, maka disebut nilai stasioner. Syarat fungsi fx mencapai stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Ya, f aksen x sama dengan 0. Jika f aksen a sama dengan 0, fa merupakan nilai stasioner fungsi f pada x sama dengan a. Jika f aksen a dari kiri negatif lebih dari 0, f aksen a positif kurang dari 0, maka fa merupakan nilai maksimum. Kalau sebelah kiri kurang dari 0 negatif, sebelah kanan positif, berarti nilai minimum. Kemudian f aksen sebelah kiri negatif, kemudian kanan negatif, maka dia titik belok. Kalau f aksen dari kiri dia positif, lebih dari 0 kan, kemudian juga positif lagi, maka fa juga titik belok. Selanjutnya, contoh 1. Diberikan fungsi fx. Tentukan titik stasioner beserta jenis dari fungsi tersebut. Ya, jadi titik stasionernya di mana, kemudian jenisnya apa? Apakah dia titik maksimum, apakah dia titik minimum, ataukah dia titik belok? Nah, itu jenis fungsi. Nah, kita lihat bahwa fx adalah x kuadrat plus 4x dikurangi 5. Turunannya berarti apa? Pangkat turun 2x, pangkatnya dikurangi 1, 2 min 1, ditambah kalau 4x turunannya adalah 4. Jadi turunan pertama fungsi x adalah 2x plus 4. fx stasioner bila turunan pertamanya 0. f aksen x sama dengan 0, berarti apa? 2x plus 4 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 2. Nah, kita lihat x negatif 2, kita ambil titik negatif 2. Nah, misalnya kita ambil sampel di kirinya negatif 2, misalkan sampelnya negatif 10. Negatif 10 kita masukkan ke fungsi turunan. Fungsi turunan 2x plus 4. Berarti f aksen negatif 10. 2 kali negatif 10 plus 4 ketemunya negatif 20 plus 4, negatif 16. Nah, kan negatif, maka tandai daerah di kirinya negatif 2 adalah negatif. Negatif artinya fungsinya turun. Nah, gitu. Kemudian kita cek sebelah kanannya negatif 2. Daerah sebelah kanannya negatif 2. Misalkan kita ambil sampel titik 0. Berarti kita cari f aksen 0. 2 kali 0 plus 4. Ketemu 4. 4 ini positif, maka daerah di kanannya negatif 2 kita tandai positif. Positif berarti dia naik. Nah, ini yang tadi syarat-syaratnya itu dari kiri negatif, kanan apa, dan gitu. Negatif, positif berarti dia naik, turun terus naik, berarti titiknya adalah minimum kan gitu. Berarti f-nya adalah f min. F min-nya berapa? F dari negatif 2.
Ya kan, karena ini turun, fungsinya turun terus sampai negatif 2 sini dia naik. Ketika x negatif 2 kembali dia naik, kan berarti minimum. F min adalah f negatif 2, berarti nah ini kan f, nah ini bukan f aksen lagi tapi f negatif 2, berarti kita pakai fungsinya f x kuadrat plus 4x min 5, jadi min 2 dikuadratkan ditambah 4 dikali negatif 2 min 5 berapa? 4 min 8 min 5, ketemu negatif 9. Jadi titik negatif 2, negatif 9 ya, koordinat itu kan x, y. Negatif 2, negatif 9 merupakan titik stasioner yang merupakan stasioner minimum, jenisnya titik minimum. Selanjutnya contoh 2, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 2 dalam interval, ya ada intervalnya, himpunan x sedemikian hingga x-nya lebih dari sama dengan negatif 2 kurang dari sama dengan 5. Penyelesaian fx-nya x kuadrat min 6x plus 2. Cari turunan pertamanya. Turunan pertama, pangkatnya turun, x pangkatnya dikurangi 1. Kalau min 6x turunannya negatif 6. Jadi f aksennya adalah 2x min 6. Syarat stasioner tadi apa? Turunan pertama sama dengan 0. F aksen sama dengan 0. Maka 2x min 6 sama dengan 0. 2x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 3. Kemudian cek lagi. Sekarang di garis bilangan kita ambil x sama dengan 3. Kemudian kita ambil sampel di kirinya 3. Angka yang mudah dihitung, sampel yang mudah dihitung, angka 0. Masukkan ke fungsi turunan, ya, fungsi turunan. F aksen x-nya 2x min 6, fungsi turunan. F0, 2 kali 0 min 6, temunya negatif 6. Nah, negatif berarti daerah sebelah kirinya 3 yang memuat 0 ini tandanya negatif. Negatif artinya dia turun fungsinya. Nah, sebelah kanan, daerah sebelah kanan, misalnya kita ambil angka 10 untuk sebagai sampel. Berarti F aksen dari 10, 2 kali 10 plus 4 berapa? 24. Positif kan? Nah, berarti kita tadi positif. Positif itu naik. Selanjutnya, ya, ini tadi gambarnya. Nah, selanjutnya kita cari fungsi minimum atau nilai minimumnya. F min sama dengan F3. Kenapa? Karena dia turun, terus ketika X-nya 3, dia kan sudah paling bawah. Kemudian dia naik lagi. Maka F min-nya adalah F dari 3. F ya. F itu berarti yang ini, bukan yang turunan, yang F, yang fungsi. Berarti apa? X kuadrat min 6X plus 2. 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 2. 9 kurangi 18 plus 2 ketemu negatif 7. Ini nilai minimumnya. Kemudian nilai fungsi di ujung interval ya. Karena ini fungsinya dibatasi interval. Ya, nilai fungsi di ujung interval ya. Ini ada intervalnya. Berarti x paling kecilnya adalah negatif 2. Kita cari f negatif 2. F ya, berarti ini x kuadrat min 6x plus 2. Negatif 2 dikuadratkan min 6 dikali negatif 2 ditambah 2. Temu berapa? 4 plus 12 plus 2. 18. Kita cari ujung sebelah kanan. Ketika x-nya 5, berarti F5. 5 kuadrat min 6 kali 5 tambah 2. 25 min 30 plus 2. Berapa? Negatif 3. Nah, pada interval ini, fungsi tersebut memiliki atau mempunyai nilai maksimum 18, nilai maksimumnya 18, dan nilai minimumnya negatif 7. Selesai. Demikian contoh soalnya. Kemudian silahkan kalian pahami, kalian catat di buku catatan, kerjakan latihan di buku tugas, kirim di ruang sinau. Akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.